yang sudah selesai pada masa lalu ketika Yesus katakan itu, dan sekarang pun juga sudah selesai, dan juga ke depan Bapak Ibu sudah selesai. Salam, selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat belas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami, menanggung segala hukuman kami di atas kayu salib, dan Engkau Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu tentang perkataan-Mu di atas kayu salib, yaitu sudah selesai. Biarlah perkataan-Mu ini kami boleh belajar, merenungkan, dan juga boleh mengerti apa artinya, dan juga terlebih artinya dalam hidup kami sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan baca Alkitab yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-19, pasal 19 ayatnya yang ke-30. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Di sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas anggur asam. Maka mereka mencukupkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Peristiwa Jumat Agung itu peristiwa yang mungkin kita kenal ya, sebagai orang percaya
memahami peristiwa penting ini, yaitu masa di mana Yesus menderita sengsara yang begitu berat, bahkan mati di atas kayu salib. Kisah penyaliban Tuhan Yesus ini kita lihat bahwa dicatat di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru yang kita kenal sebagai Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Ya, kita bisa melihat di sana bagaimana peristiwa-peristiwa terjadinya penyaliban Kristus Tuhan kita. Kisah Alkitab ini adalah ringkasan utama dari Injil Yesus yang menyelamatkan. Yesus telah menubuatkan kematiannya di dalam Matius. Sejak saat itu, Yesus mulai menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal di tangan para imam-imam, para tua-tua, dan para ahli-ahli Taurat, bahwa ia harus dibunuh dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Yesus mengerti bahwa nyawanya akan dituntut sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Nah, itulah kisah penyaliban Tuhan Yesus. Sudah dicatat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam Injil itu, bahkan di dalam Matius sangat jelas sekali bahwa Yesus sudah berulang kali menyatakan bahwa anak manusia, bahwa Mesias, Allah yang mengambil natur manusia, akan menderita, akan disalibkan, akan mati di tangan para imam-imam. Maka sebetulnya Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengetahui bahwa sesungguhnya Yesus di dalam menjalankan misinya, ia mengalami penyaliban. Jadi ini bukan dalam arti Yesus tidak paham, Yesus tidak mengerti. Justru Tuhan Yesus sudah mengetahui ini dan itu harus tergenapi dalam hidupnya. Ya. Bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa melawan, bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa membela diri, tetapi ini memang harus terjadi apa yang telah dinubuatkan. Itulah mengapa penyaliban ini terjadi. Pada puncak pelayanan dan mukjizatnya, banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Para pemimpin Yahudi dan para petinggi Romawi itulah yang menyalibkan Yesus. Ya, para pemimpin Yahudi dan para petinggi Romawi yang menyalibkan Yesus. Kenapa? Saya katakan tadi pada puncak pelayanan dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka sebetulnya banyak orang Yahudi melihat dirinya sebagai sosok yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Lama, bahwa nanti ada Mesias yang akan datang, karakternya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, dan itu ada pada diri Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya para imam Yahudi dan juga orang Romawi memahami bagian ini. Ya. Apalagi ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Apalagi ketika Yesus mengatakan kepada perempuan yang berdosa, saya mengampunimu, dosamu terampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi, yang tidak bisa dilakukan oleh para imam,
yang tidak bisa dilakukan oleh para rasul. Misalnya, ada orang-orang yang sudah sakit sekian tahun. Bahkan ada yang dikatakan sakit sejak lahir. Tapi Kristus bisa menyembuhkan itu. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa ia anak Allah. Mesias, Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika para imam Yahudi melihat ini, maka sebetulnya mereka iri dan takut kepada Yesus karena pengikutnya. Ya, semakin hari semakin banyak, bertambah banyak orang-orang yang mengikut Yesus. Sehingga orang Yahudi, para imam Yahudi, para ahli Taurat, mereka melihat ini, maka mereka merasa, aduh, kita kehilangan murid, kita kehilangan pengikut. Sehingga apa yang terjadi? Timbullah rasa iri di dalam hati mereka bahwa mereka harus menyalibkan Yesus ini, Tuhan kita. Jadi banyak pengikut Yesus yang meninggalkan para pemimpin Yahudi. Kenapa? Karena mereka melihat satu ajaran baru, Bapak Ibu. Ya. Mereka melihat suatu mukjizat baru yang sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Misalnya membangkitkan orang mati. Ya, itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan ini membawa mereka menjadi iri. Ya. Dengan bantuan Yudas Iskariot, tentara Romawi menangkap Yesus melalui Yudas Iskariot. Ya. Dan dia diadili karena mengaku sebagai raja orang Yahudi. Menurut hukum Romawi, hukuman atas pemberontak terhadap raja adalah kematian dengan penyaliban. Jadi para imam tadi mereka iri, juga orang Romawi mereka tersinggung ketika Yesus dikatakan oleh para pengikutnya, ia adalah raja. Maka itu adalah sesuatu pemberontakan bagi mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali juga dalam kehidupan kita mencari popularitas. Ya. Kita pengennya itu hanya diri kita yang disanjung, sekalipun kehidupan kita tidak benar. Apalagi para imam ini, ajaran mereka tidak benar. Tapi mereka pengen banyak orang mengikutnya. Justru kebenaran yang diperkenalkan oleh Tuhan, karena dia sendiri adalah kebenaran, maka itu menjadi sesuatu yang istilahnya mengancam popularitas mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita juga bisa belajar di bagian ini, bahwa kebenaran itu tidak selamanya diterima oleh banyak orang. Kebenaran itu tidak segampang memutarbalikkan telapak tangan kita. Ya. Menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini bukan sesuatu hal yang gampang. Sekalipun kita mau berusaha menyatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, menolong orang dalam kebenaran, menasihati orang agar dia hidup dalam kebenaran. Kita berusaha capek-capek. Tapi jangan berharap bahwa dengan kita membawa kebenaran karena kita sudah kita motivasinya baik dan benar, pasti kita diterima. Tidak mungkin, ya. Pasti banyak juga tantangan, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang tidak senang dengan kita satu dengan yang lain. Bahkan orang dunia ketika kita memberitakan Injil, maka Paulus mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu kebodohan bagi mereka. Itu kalau kita melihat gambaran secara umum. Tapi kalau kita melihat gambaran lebih mengerucut lagi secara khusus kepada orang percaya, orang Kristen di dalam gereja. Jangan kita mengira bahwa semua orang yang duduk di bangku gereja, jemaat, bahwa mereka itu mau menerima kebenaran. Ada banyak orang tersinggung dengan kebenaran yang disampaikan di atas mimbar. Saya tidak tahu di gereja Yerusalem, tapi di gereja lain sering saya dengar kabar bahwa mereka mengatakan bahwa kalau hamba Tuhan, misalnya kebetulan hamba Tuhan khotbah mengenai dosa yang telah dilakukan oleh jemaat, lalu dia berkata bahwa saya sedang disindir oleh pendeta. Saya tersinggung.
Ya, dulu saya pelayanan di GP Kris, Pasar Baru, Jakarta Pusat ya, Jalan Kelinci Raya. Ada jemaat yang tidak pernah, sudah lama nggak ke gereja Bapak Ibu. Lalu kami datangi bersama dengan gembala. Kami sharing, lalu dia banyak bercerita. Ternyata dia sakit hati kepada pendetanya. Ya. Dia katakan bahwa pendetanya sengaja menyindirnya. Padahal pendeta sebetulnya tidak tahu persoalannya. Tapi ketika pendeta itu menyampaikan firman Tuhan, lalu itu menjadi ketersinggungan baginya. Padahal harusnya itu sebagai orang yang percaya bahwa firman yang disampaikan itu harusnya itu teguran daripada Tuhan. Tapi rupanya tidak diterima. Akhirnya pendeta menjelaskan dan beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, jemaat ini kembali ke gereja. Itulah juga yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Para imam Yahudi, orang Yahudi Bapak Ibu, kita bisa katakan bahwa mereka itu sebetulnya keturunan daripada Abraham. Mereka adalah bangsa Israel atau bangsa umat perjanjian. Harusnya mereka lebih paham lah dibanding dengan orang-orang dunia pada saat itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Tapi justru di dalam saja ada persoalan seperti ini. Lalu Yesus disalibkan. Oleh karena apa? Banyak pengikutnya. Gubernur Romawi Pontius Pilatus sebetulnya enggan menanggapi hukuman bagi Yesus. Kalau kita sudah membaca cerita di dalam Alkitab, maka Pilatus katakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, Bapak Ibu. Tidak ditemukan satu kesalahan apapun. Namun dia ingin memberikan apa yang diinginkan orang-orang. Dan orang-orang ini menginginkan satu hal saja. Yesus harus mati. Ya, Yesus harus mati. Jadi gubernur Romawi Pontius Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan di dalam diri orang ini. Lalu persoalannya adalah sebagai gubernur, maka ia juga harus tentu mengharapkan dukungan dari masyarakatnya, warganya. Sementara warganya menginginkan satu hal, bahwa Yesus ini harus dihukum mati. Kalau kita melihat bahwa Pilatus mencuci tangannya di depan orang banyak untuk melambangkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pertumpahan darah Yesus, dan kemudian menyerahkan Yesus untuk dipukuli dan dicambuk. Sebetulnya dia lepas tangan sebetulnya, ya. Itu menandakan bahwa ia mau berkata, saya tidak bertanggung jawab. Ya. Biasanya kalau di Nias itu, kalau keluarga misalnya ada persoalan, lalu ada orang tua misalnya ketua adat mendamaikan keluarga yang sedang bermasalah ini. Lalu ketika tidak mendengar, maka ketua adat ini dia katakan begini, sudah saya lepas tangan. Artinya itu nggak ada lagi tanggung jawabnya mengenai ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Kalau kita melihat bahwa Yesus dicambuk, ya, Pilatus tadi menyerahkan untuk dipukuli, dicambuk, ya. Dan Yesus memiliki mahkota duri yang ditusukkan ke kepalanya dan disuruh memikul salibnya sepanjang jalan menuju bukit di mana dia akan disalibkan. Bapak Ibu yang sekasihi di dalam Tuhan, ini juga menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Ya. Kalau tadi orang Romawi mereka tersinggung karena banyak pengikut Yesus yang mengikuti ajarannya. Sementara orang Romawi Pontius Pilatus menyetujui penyaliban ini, menyerahkannya oleh karena desakan massa. Ya, ini dua hal Bapak Ibu, ya. Para imam iri, ya, merasa terancamnya popularitas ajaran mereka.
Pontius Pilatus juga tidak menemukan kesalahan Yesus, tapi dia dipaksakan oleh keinginan massa. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini juga kita melihat ketika ditanyakan ke waktu itu, ada orang yang dipenjarakan waktu itu, Bapak Ibu, sudah melakukan kesalahan besar, sudah melakukan pemberontakan besar di penjaranya Romawi. Ya. Lalu orang ini jahat ya, dikatakan itu dia penjahat kelas kakap. Lalu dikasih pilihan kepada para masyarakat, kepada para umat, kepada para warga negara, pilih yang mana? Yesus dibebaskan, atau pemberontakan yang paling jahat ini, kelas kakap ini, yang disalibkan. Dikasih dua pilihan. Mana yang mau disalibkan di antara keduanya? Tetapi Bapak Ibu, mereka sudah tidak menemukan kesalahan daripada Tuhan Yesus. Tapi tetap saja mereka katakan, salibkan Yesus dan lepaskan orang yang di penjara, yang penjahat kelas kakap ini. Bayangkan itu, Bapak. Yesus kalah karena voting juga, Bapak Ibu. Itu voting suara terbanyak, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak semua suara terbanyak itu sebetulnya bisa objektif, Bapak Ibu, ya. Ya, bisa saja juga suara terbanyak itu tidak benar. Seperti orang ketika mereka votingnya, mana yang dikeluarkan, justru mereka bela yang jahat. Mereka katakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Orang yang hidupnya tidak bersih, Bapak Ibu, orang yang hidupnya penuh kekacauan, maka melihat suatu kebenaran dengan suatu kejahatan itu, bahkan pura-pura tidak bisa membedakan. Sama seperti Pilatus tadi. Harusnya kalau saya secara pribadi, ketika saya tidak menemukan kesalahan orang ini, sudah lepaskan. Tidak perlu dilakukan hukuman, tidak perlu disalibkan, tidak perlu dianiaya, tetapi dia takut kepada massa. Tetapi Bapak Ibu, menjadi juga perenungan untuk kita. Bagaimana kita mengungkapkan satu kebenaran itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang kaya, apakah kita mampu menyatakan kebenaran? Apakah kita mampu menyatakan bahwa ini benar dan ini salah? Kalau kita tidak mampu menyatakan itu, sesungguhnya kita juga sudah sama dengan Gubernur Romawi Pontius Pilatus. Ya. Karena kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak bisa didasarkan pada keputusan banyak orang. Benar salahnya itu harus bersumber daripada Tuhan Allah kita. Itulah sebetulnya syarat untuk masuk surga itu. Kita tidak bisa melakukan syarat yang Tuhan mau itu. Maka percuma kita melakukan dengan syarat standar kita. Kita telah rusak, kita telah berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, menyatakan kebenaran harus kita katakan. Ya. Siapapun itu. Ya. Kalau dia punya jabatan lalu kita takut, tidak berani menegur. Tapi orang yang kita anggap orang di bawah kita berani. Ya. Atau orang yang mungkin semangat melayani dia, tapi ketika dia punya persoalan lalu kita tidak berani menegur. Kenapa? Nanti tidak melayani. Nah, ini persoalan Bapak. Ya, mungkin dengan cara menegur, ya mungkin punya cara masing-masing yang bagaimana menasihati. Mungkin juga dalam keluarga kita Bapak. Ya, adakah kita berani ketika kita melihat suami, istri kita salah, beranikah kita menyatakannya? Ya. Beranikah kita menyampaikannya? Itu kembali kepada kita.
Lokasi penyaliban Yesus dikenal sebagai Kalvari, yang diterjemahkan dari tempat tengkorak. Ya, Kalvari yang biasa kita nyanyikan itu. Kalvari, Kalvari. Nah, itu sebetulnya Kalvari itu tempat di mana Yesus disalibkan, ya. Lokasi penyaliban Yesus dikenal sebagai Kalvari tadi, diterjemahkan dari tempat tengkorak, ya. Bapak Ibu, Yesus menghadapi tugas yang luar biasa untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dunia. Yesus bukan tidak bisa mempertahankan nyawanya, tapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya bagi dunia. Makanya orang bilang, loh, kok Tuhan itu mati? Kok Tuhan itu bisa disalibkan? Kenapa dia gak melepaskan diri? Karena memang Yesus yang menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita misalnya melihat di dalam Matius pasal 20 ayat 28, di sana Yesus berkata, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Garis bawahi, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Oleh karenanya, maka Yesus adalah Tuhan yang rela, yang menyerahkan nyawanya. Penyaliban adalah rencana Yesus, dan itu adalah rencananya sebelum dunia diciptakan. Ya. Dia adalah anak domba yang disembelih, ya, yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi sekalipun Yesus yang menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu, yang rela memberikan nyawanya, tetapi kematian Yesus tetaplah kematian. Dan itu merupakan kekejian, ya. Meskipun Yesus tunduk, ini tidak berarti semuanya baik-baik saja. Semuanya tidak ada masalah. Ya. Penulis kehidupan dibunuh oleh orang jahat. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Sekalipun Yesus yang menyerahkan nyawanya, tetapi orang yang telah mengambil bagian di dalam kematiannya, yang telah menyiksanya, yang telah menyalibkannya, semua mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, peristiwa luar biasa menandai kematian Yesus. Ya, saya sedikit menyatakan ada banyak peristiwa, ya, yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu. Tapi semua peristiwa ini ada makna teologisnya di dalam PL. Saya nggak jelaskan hari ini, ya. Misalnya langit benar-benar gelap selama 3 jam, ya, saat Yesus tergantung di kayu salib. Pada saat nafas terakhirnya, bumi berguncang. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Ada makna teologisnya. Dan makam orang-orang suci terbuka. Ya, ada semua makna-makna teologisnya. Ini peristiwa yang luar biasa sehingga tentara Romawi ketika ia melihat, dia katakan, sungguh dia Mesias, Anak Allah. Itu pengakuannya, Bapak Ibu. Sebelum bangkit, ya. Mungkin banyak murid-murid yang baru percaya Yesus setelah bangkit. Tapi ada loh tentara Romawi yang pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, nafas terakhirnya, dia bilang sungguh dia Anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, salib adalah lambang penderitaan, lambang kehinaan. Ya.
Dan bagi orang-orang yang bersalah pada saat itu, maka salib itu adalah lambang kutukan, dikutuk, dan lambang pemberontakan. Maka itu juga menandakan bahwa ketika Yesus kita melihat di atas kayu salib, maka ia menanggung penderitaan, ia menanggung kutukan karena hukuman dosa ditimpakan kepadanya. Dia bukan berdosa, tapi hukuman dosa ditimpakan kepadanya. Itulah penderitaannya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada 7 perkataan salib, Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan Bapak Ibu karena nanti kita hanya fokus pada perkataan salib bagian ke-6. Ada 7 perkataan salib. Yang pertama itu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, aku berkata kepadamu hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang pertama tadi, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah menyalibkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kemudian ketika ada orang di sebelah Tuhan Yesus itu yang mengatakan, Tuhan, ingat akan aku. Maka Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Tuhan menjanjikan keselamatan kepadanya, bahwa engkau yang mengakui saya sebagai Mesias, orang benar, maka engkau bersama-sama dengan aku. Jadi ini sebetulnya orang yang berdosa yang disalibkan ini. Tapi ia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Yang kemudian bagian ketiga perkataan, kalau di sini tadi di Alkitab yang kita baca, ibu inilah anakmu. Tapi sebetulnya itu wanita inilah anakmu. Ya, setelah itu ia serahkan kepada Yohanes, ya. Kemudian perkataan yang keempat adalah Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ada dalam penderitaan, ada dalam kesakitan hidup. Karena dia sedang menanggung dosa di atas kayu salib. Dan itu ia merasakan keterpisahan yang seakan-akan Tuhan meninggalkannya. Ya. Keterpisahannya dengan Allah Bapa ketika ia menanggung hukuman itu. Eli Eli lama sabachthani. Lalu kemudian aku haus. Lalu kemudian tetelestai. Dan itu yang kita pelajari nanti. Dan yang terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ketujuh perkataan salib ini, Stephen memberikan, menyinggung, menjelaskan 3 poin yang paling dahsyat dalam bagian ini. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Maka Stephen katakan, ini adalah kasih yang tidak ada tandingannya di dunia. Kenapa? Karena orang membunuhnya, orang mengkhianatinya, menyalibkannya, tetapi ia mampu mengampuni. Ini ciri khas kekristenan, tidak didapatkan di ajaran manapun. Ketika Yesus mengalami sendiri, lalu ia katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih yang tidak ada tandingannya. Dan kemudian Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga penderitaan
yang tidak ada tandingannya. Baik yang dialami oleh para nabi, para iman dalam PL, oleh para rasul, tidak ada tandingan penderitaan, kesakitan yang dialami ketika dosa itu ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Hukuman ditimpakan kepadanya. Tidak ada tandingannya dimanapun di dunia ini tentang penderitaan yang ia alami. Iya. Dan yang ketiga, tetelestai. Sudah selesai. Kemenangan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini juga tidak ada tandingannya di dalam dunia ini atas kemenangan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Karena ia menang atas dosa. Ketika ia katakan, kalau kita melihat di dalam Korintus, Bapak Ibu, Korintus pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57, hai mau, di manakah kemenanganmu? Hai mau, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kemenangan ini berdampak bagi semua orang. Berdampak bagi semua orang. Ya. Telah selesai. Sudah selesai. Dan itu dampaknya luar biasa, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, maka sekarang kita masuk pada bagian ke-6 tadi tentang sudah selesai, ya. Tetelestai. Di dalam tadi pasal Yohanes pasal 19 tadi kita baca ayat 30 yang ini menjadi fokus kita. Saya akan baca ayat 30 tadi. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai, Bapak Ibu? Padahal kebangkitan belum terjadi. Tapi dia katakan sudah selesai atau telah selesai. Nanti kita akan pelajari. Tetelestai artinya sudah selesai atau telah selesai. Ya, artinya apa? Ada satu yang telah dilakukan oleh Tuhan dan itu telah selesai. Ya. Kemudian sudah selesai atau tetelestai itu diartikan telah dibayar lunas. Ya. Ini sangat penting. Ia memaksudkan pekerjaan penebusannya sudah selesai. Berakhir di atas kayu salib. Itu telah dibayar lunas, yaitu dosa-dosa kita. Sudah selesai bisa juga artinya sudah selesai pada masa lalu dan sampai saat ini tetap selesai. Yang sudah selesai pada masa lalu ketika Yesus katakan itu, dan sekarang pun juga sudah selesai, dan juga ke depan Bapak Ibu sudah selesai. Artinya, pengampunan Tuhan di atas kayu salib itu sekali untuk selamanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka pada saat itu pun juga dosa kita diampuni oleh Tuhan. Maka ketika kita beriman kepada Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan, membersihkan hidup kita. Sehingga kita mampu melihat kasih anugerah itu. Dan konsekuensi logis dari ini juga sudah selesai masa lalu, sekarang dan ke depan, masa depan. Konsekuensi logis juga adalah bahwa keselamatan tidak pernah hilang, Bapak Ibu. Karena sudah selesai ketika kita betul-betul menjadi orang percaya Kristen yang sejati, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sudah mengalami pengampunan itu, maka itu sekali untuk selamanya. Nggak ada hilang keselamatan kita, Bapak Ibu, kecuali memang kita adalah serigala di tengah-tengah domba, atau lalang di tengah-tengah gandum, atau kita adalah jemaat KTP. Ya. Dan jemaat KTP itu kelihatan dari hidupnya, Bapak Ibu.
Ya, hidupnya yang tidak semakin bertumbuh ya. Hidupnya gitu-gitu aja. Kalau misalnya dia perampok, ya dia perampok terus. Tapi KTP-nya dia percaya Kristus. Sehingga nanti ketika dia itu misalnya tiba-tiba murtad, lalu dibilang, oh hilang keselamatan. Padahal bukan hilang, dia memang dari awal bukan Kristen, Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita ingat ya. Banyak ajaran katakan bahwa keselamatan bisa hilang. Tidak bisa hilang, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, maka mungkin kita bertanya-tanya, apa yang telah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib? Ya, sebetulnya kalau kita menjabarkan ini dari sudut pandang berbeda, banyak hal. Cuman saya menjelaskan 3 hal untuk kita pahami apa sih itu tetelestai, apa sih yang sudah selesai. Saya lebih mengerucut, Bapak Ibu ya. 3 hal yang diselesaikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Yang pertama, nubuatan mengenai kitab suci telah selesai. Di dalam perjanjian lama itu banyak tipe, dan Yesus adalah antitipe. Dalam Paskah perjanjian lama yang dikenal dengan Passover ya. Dalam perjanjian lama itu, kalau mereka mengadakan Paskah, maka mereka harus mengorbankan domba jantan, ya, yang sehat, ya, itu darahnya itu dipercikkan, Bapak Ibu ya. Nah itu tipe. Nah antitipenya domba itu sesungguhnya adalah anak domba yang sesungguhnya Kristus. Dan darahnya, darah domba yang sesungguhnya darah Kristus. Ya. Kalau dalam Paskah berulang-ulang mereka bunuh itu domba. Tapi Kristus tidak, sekali untuk selamanya. Nah itu. Kemudian mengetahui bahwa semuanya sekarang telah selesai, dan agar kitab suci digenapi, Yesus berkata, "Aku haus." Ya, kalau kita tadi dalam Yohanes 19 ayat 28 tadi ya. Lalu sebuah toples cuka anggur ada di sana. Jadi mereka merendam bunga karang di dalamnya, meletakkan bunga karang itu di atas tangkai tanaman hisop, dan mengangkatnya ke bibir Yesus atau mukanya. Setelah menerima minuman itu, ya diminumkannya lagi kepada Yesus. Yesus berkata, sudah selesai. Nah, setelah dia katakan, aku haus, lalu anggur yang begitu pahit itu diminumkan kepadanya. Lalu setelah itu dia katakan, sudah selesai. Dan kemudian ia menundukkan kepalanya atau menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Ya. Kehidupan dan kematian Yesus kematian Yesus melengkapi banyak nubuatan yang kita temukan di sepanjang perjanjian lama. Bahkan ketika Yesus berada di tempat penderitaan dan mendekati titik kematian, dia mengingat nubuatnya yang tertulis dan memastikan setiap nubuat itu akan digenapi. Ketika dia yakin semua nubuatan telah digenapi, ya, tidak termasuk nubuat tentang kebangkitan ya Bapak Ibu, yang akan dia penuhi dalam 3 hari, aspek pekerjaannya itu telah selesai. Ya. Kita lihat dalam Yesaya nanti ya, dia dicambuk, jadi itu dia genapi sampai di atas kayu salib. Dan juga nubuatan itu yang masih satu lagi yang belum dia genapi, kecuali tadi saya katakan kebangkitan, karena itu akan terjadi 3 hari. Ya. Dan dia katakan di atas kayu salib sudah selesai, yaitu nubuatan para nabi. Kemudian poin yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dia katakan sudah selesai, telah selesai. Yang kedua adalah penghakiman atas dosa sudah selesai. Yang pertama tadi dalam pekerjaannya itu bagaimana PL atau para nabi menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, itu telah selesai. Kemudian apa yang telah selesai ini juga mengenai bagian kita. Yang tadi bagian dirinya. Ya, bagaimana Mesias itu nanti. Dan sekarang bagian kita, yaitu penghakiman atas dosa sudah selesai. Itu yang kedua.
Pekerjaan lain yang diselesaikan di kayu salib adalah penghakiman dan penghukuman dosa yang diperlukan untuk penebusan kita. Jika kita kembali ke Taman Eden setelah Adam dan Hawa berdosa, Tuhan menutupi mereka dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 21. Waktu itu, ketika mereka melarikan diri, mereka ambil daun-daun itu Bapak Ibu, menutup mereka, menjadikan itu pakaian mereka. Lalu Tuhan menggantikan itu memakai kulit binatang. Ya, di situ juga ada korban, ya. Dikatakan itu tipe juga Bapak Ibu, ya. Ada korban yang dibunuh, ya, yang diambil, yang dikeluarkan darahnya. Dengan melakukan ini, maka sebetulnya Tuhan menetapkan prinsip bahwa suatu atau seseorang harus mati agar dosa ditutupi atau ditangani. Itu yang dikatakan itu yang dikatakan pembunuhan hewan untuk menutupi dosa Adam dan Hawa menandakan pengorbanan yang diwajibkan dalam hukum untuk menutupi dosa bangsa Israel, untuk menutupi dosa saya dan Bapak Ibu. Pada akhirnya ini menunjuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menutupi dosa-dosa kita dan menghapusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang dikatakan itu sudah selesai, yaitu penghakiman atas dosa kita juga sudah selesai. Itu artinya, ya, karena dosa kita suatu harga harus dibayar untuk memuaskan penghakiman yang dituntut oleh Allah karena keberdosaan kita. Ketika Yesus berada di kayu salib, Allah menanggungkan dosa-dosa dunia ke atasnya. Dan dengan melakukan itu, ia memenuhi persyaratan penghakiman. Kita diingatkan akan hal ini dalam Yesaya pasal 53, ayat 5-6, di mana kita tahu bahwa semua kejahatan kita ditanggungkan kepada Yesus, dan dia menjadi satu-satunya korban yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Allah mengasihi kita. Tapi jangan lupa, juga Allah adalah Allah yang adil. Bagaimana Allah bisa adil? Bagaimana Allah bisa mengasihi umatnya? Maka harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang sama seperti kita manusia yang harus dikorbankan. Tetapi yang harus dikorbankan ini seperti tipe dalam perjanjian lama, korban domba itu harus yang tidak bercacat. Lalu kita melihat siapa yang bisa menggantikan kita dari dosa kita. Kita melihat dalam dunia ini siapa yang tidak berdosa. Tidak ditemukan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena tidak ditemukan manusia yang tidak berdosa yang boleh layak untuk dikorbankan menjadi kurban penghapus dosa di atas kayu salib, maka Tuhan menyatakan kasih-Nya, yaitu ia mengutus Yesus mau menjadi sama seperti manusia agar layak menerima tuntutan Tuhan, agar keadilan Allah boleh dinyatakan. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus capek-capek menjadi manusia. Mengapa Allah saja langsung katakan simsalabim dosa selesai. Tidak bisa. Karena tuntutan keadilan Allah harus manusia yang boleh menanggung dosa ini. Ya. Karena yang berdosa di dalam perjanjian lama Adam dan Hawa mewakili kita, maka harus ada manusia yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada cacatnya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau menjadi manusia. Ini juga menjadi hal yang paling luar biasa dalam hidup kita. Bahwa Allah begitu mengasihi kita, Ia memperkenalkan kasih-Nya yang sesungguhnya. Bagaimana Allah mengasihi umat-Nya. Dan bagaimana cara kita mengasihi Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Yesus memberikan standar
bagaimana cara mengasihi Allah, yaitu standarnya di atas kayu salib. Ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, pengetahuanmu, lalu kasihilah sesamamu manusia. Sebetulnya itu tidak berlaku untuk kita sebetulnya Bapak Ibu. Ya. Itu berlaku kepada orang-orang PL. Ya mungkin kita bertanya, tapi Yesus kutip loh di dalam PB. Dia katakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, kasihilah sama manusia. Tapi kita harus ingat latar belakang itu. Ada para imam, ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Mereka tanya, apa hukum yang terpenting dari hukum para nabi? Lalu Tuhan menjelaskan hukum para nabi itu. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil, maka Tuhan katakan, aku memberikan perjanjian baru kepada. Itu sebelum Yesus naik di atas kayu salib. Apa itu perjanjian baru itu? Yaitu bagaimana cara kita mengasihi Allah. Yesus memberikan standar baru. Bahwa mengasihi Allah adalah standarnya penyerahan nyawa. Artinya apa? Bahwa sebetulnya di dalam PL orang tidak tahu bagaimana cara kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tapi dalam kayu salib, Yesus memberitahukan kepada kita. Mengasihi Allah Bapa adalah kayu salib. Yaitu seluruh hidup, nyawa. Bahkan nyawa pun diberikan untuk ketaatan kepada Allah Bapa. Itu standar mengasihi. Lalu bagaimana standar kedua? Ia mengasihi sesama manusia. Sama. Ia mati di atas kayu salib. Ya mungkin orang-orang PL gimana ya mengasihi Allah dengan segenap hati. Mereka tidak tahu contohnya apa. Makanya Tuhan Yesus sedekat-dekat mau naik ke atas kayu salib. Maka dia kasih yang baru. Perjanjian yang baru. Perintah yang baru. Dikatakan di situ perintah yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu kalau dalam PL. Lalu di dalam kasih yang baru itu dia bilang yang taat pada ajaran-ajarannya Tuhan. Nah itu karena dia ada di atas kayu salib. Itu salah satu contoh bentuk untuk kita. Lalu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan itu yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, apa hal yang diselesaikan dengan kematian di atas kayu salib adalah pengampunan dosa tersedia melalui penumpahan darah. Ya. Faktanya hukum mengharuskan hampir semua hal dibersihkan dengan darah. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya baca Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi konsep-konsep PL ini, motif-motif dalam pengampunan dosa Bapak Ibu, harus ada darah. Untuk menyucikan, membersihkan mereka. Ya. Jadi kalau tidak ada darah, itu suatu hukum dalam PL, maka tidak ada pengampunan. Kristuslah yang telah membersihkan kita, yang telah memberikan pengampunan dosa, tersedia itu melalui penumpahan darah. Artinya apa? Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada penumpahan darah. Jadi bersukacita karena ada keselamatan, dan jangan lupa dalam keselamatan itu ada penumpahan darah. Ada harga yang harus dibayar. Ya, dan itu dibayar lunas oleh Kristus Yesus. Dengan Yesus mati di kayu salib dan menumpahkan darahnya, dia menyediakan pengampunan dosa. Karena penghakiman atas dosa dan pembayaran dosa atau darah, keduanya telah selesai. Yesus dapat mengatakan sudah selesai. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana ini bisa menjadi pekerjaan yang selesai jika dia masih harus dibangkitkan dari kematian. Pekerjaan yang Yesus lakukan di kayu salib membayar harga penuh untuk penebusan kita dan menyediakan obat untuk pengampunan dosa.
Dan dengan demikian dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Bagian khusus dari pekerjaan itu telah selesai, dan pembayaran untuk penebusan kita telah terpenuhi selamanya, cukup satu kali, dan satu pengorbanannya menawarkan jalan pengampunan bagi semua orang yang dikasihinya, yang dipilihnya, dan yang mencarinya. Itu sebabnya Yesus bisa berkata, sudah selesai, pekerjaan yang diperlukan untuk keselamatan dan pengampunan kita telah selesai. Sekarang, apa maknanya dalam hidup kita? Ya. Makna yang pertama adalah dosa-dosa dari orang-orang percaya sudah diselesaikan oleh Yesus. Itu yang saya baca tadi, Bapak Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan. Itu maknanya, dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Ya. Ada satu teolog, Arthur Weping, menulis begini. Ia membandingkan hal ini dengan Imamat pasal 16 ayat 20 sampai 22. Di situ ayat itu berkata begini, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ayat 22, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ya. Kambing yang membawa dosa-dosa Israel dibawa ke padang gurun yang tidak didiami, dan umat Allah tidak melihat kambing itu maupun dosa-dosa mereka lagi. Dalam tipe ini adalah Kristus yang membawa dosa-dosa dan di sana mengakhiri dosa-dosa itu. Jadi salib Kristus adalah kuburan dari dosa-dosa kita. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, dalam Imamat itu, kalau bangsa Israel sudah berdosa, maka ada satu kambing jantan yang dikorbankan. Jadi Harun tadi menumpangkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu dilepaskan di padang gurun, dan kambing itu mati nanti Bapak Ibu, entah kemana matinya, tidak kembali. Dia sudah membawa dosa, jadi dia menjadi korban itu. Maka itu mereka, tadi Arthur ini mengatakan bahwa itulah yang dilakukan oleh Yesus. Makna kata-kata sudah selesai bagi orang percaya itu, bahwa dosa-dosa orang percaya sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus, sudah ditanggungkan, sudah menjadikan dirinya sebagai kurban. Kemudian orang percaya harus bergantung pada Yesus, karena kita dibenarkan oleh karena pekerjaannya. Jadi maknanya bagi kita adalah kita tetap harus bergantung pada Yesus, karena kita dibenarkan oleh karena pekerjaannya, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Jadi kita harus betul-betul mengimani bahwa keselamatan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya dan saudara. Bukan karena kita betul-betul bekerja dengan penuh kesucian, lalu mendapat keselamatan. Bukan. Kita mendapat keselamatan, maka juga kita sebagai murid harus memperjuangkan kesucian hidup, kekudusan hidup, ya, juga sebagai bentuk ketaatan atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita berusaha keras mencari keselamatan, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya Yesaya katakan perbuatan baik kita itu seperti kain kotor kok. Maka Yesaya mengatakan perbuatan baik kita seperti itu, najisnya di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan kita dibenarkan karena pekerjaannya, maka kita harus betul-betul bergantung pada Yesus.
Kemudian orang percaya tidak perlu takut menjalani hidup. Seperti yang saya baca tadi dalam 1 Korintus itu tadi Bapak Ibu, bahwa maut tidak berkuasa lagi atas hidup saya dan saudara. Ya, maut di mana sengatnya? Tidak ada lagi yang berkuasa itu. Dan kemudian makna yang kemudian adalah orang percaya memiliki hidup kekal dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kita itu bisa selamat karena percaya. Ya, percaya ini berarti memiliki iman. Dan iman ini pun bukan usaha, tapi anugerah Allah. Sehingga kita boleh beriman kepada Tuhan. Ya, amin untuk pelajaran kita. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin mengenal Yesus. Karena Yesus telah menyelesaikan semuanya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menolong, memberkati kami melalui pelajaran kami pada sore hari ini. Berkati kami satu persatu, berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.